Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak saleh dan salehah? Baik, hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi segi 4 dan segi 3. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahma. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yakni tentang luas dan keliling segi 4. Keliling dan luas segi 4 materi hari ini. Yang pertama, sifat-sifat persegi panjang. Yakni yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Semua sudutnya siku-siku, mempunyai diagonal yang berpotongan di suatu titik yang membaginya sama panjang. Mempunyai dua sumbu simetri, dua sumbu simetri lipat, dan dua simetri putar. Rumus luasnya panjang kali lebar dan kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Contohnya, seorang petani mempunyai sebidang tanah yang luasnya 432 meter pangkat 2. Jika tanah tersebut berukuran panjang 24 meter, tentukan lebar tanah tersebut. Maka lebar tanah tersebut dapat dicari dengan persamaan luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya adalah 432 meter pangkat 2 dikali 24 sebagai panjangnya kali lebar. Maka lebarnya adalah 432 dibagi 24 meter. Hasilnya adalah 18 meter. Kemudian untuk keliling suatu persegi panjang adalah 72 cm dan lebarnya 8 cm kurang dari panjangnya. Hitung panjang dan lebarnya. Keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya kita ketahui 72 cm. Kemudian rumusnya 2 kali panjang ditambah karena lebarnya ada 8 kurang dari panjangnya, maka P persamaannya P kurang 8 cm. Maka 72 cm dikali 2 kali 2P kurang 8. 2P ini dari P tambah P sama dengan 2P. Kemudian 72 cm sama dengan 4P dikurang 16. 4P ini dari 2 kali 2 4P. Hasilnya 4P. Kemudian 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian 88 cm sama dengan 4P. 88 ini diperoleh dari 72 ditambah 16. Apa ditambah? Untuk menghilangkan 16 ini masing-masing ditambah dengan 16. Hasilnya di sini 88, hasilnya di sini minus 16 ditambah 16, hasilnya 0. Jadi hilang. Kemudian P sama dengan 22 cm. Nah, di sini masing-masing dibagi dengan 4. Di sini bagi 4, di sini juga bagi 4. Hasilnya 22 cm. Jadi lebarnya adalah P dikurang 8 cm, 22 cm dikurang 8 sama dengan 14. Jadi panjangnya 22 dan lebarnya adalah 14 cm. Berikut sifat-sifat persegi. Semua sisi sama panjang, semua sudut siku-siku, mempunyai 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus, mempunyai 4 sumbu simetri, 4 simetri lipat, dan 4 simetri putar. Rumusnya S pangkat 2 untuk luasnya, kelilingnya adalah 4 kali sisi. S itu adalah sisi ya, panjang sisi. Contoh, jika diketahui keliling sebuah foto yang berbentuk persegi adalah 2 cm, maka tentukan luas foto yang berbentuk persegi tersebut. Jawab, untuk mencari luas sebuah persegi maka harus diketahui dulu panjang sisinya. Oleh karena itu kita terlebih dahulu mencarinya. Kita ketahui rumusnya adalah keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Kelilingnya kita ketahui 20 cm dan sisinya adalah 4 kali sisi ya. Jadi 20 ini dibagi dengan 4 sama dengan 5 cm. Jadi luasnya adalah rumusnya sisi pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 sebagai sisinya 5, hasilnya 25 cm. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya adalah sifat-sifat belah ketupat atau segi 4. Berikutnya adalah belah ketupat. Semua sisi sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
mempunyai dua diagonal yang berpotongan tegak lurus dan merupakan sumbu simetri. Mempunyai dua sumbu simetri. Rumus luasnya adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kelilingnya adalah 4 kali sisi. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Sebuah belah ketupat dengan luas 119 cm pangkat 2, jika panjang salah satu diagonalnya adalah 14 cm, maka berapa panjang diagonal lainnya? Kita menggunakan dengan rumus luas belah ketupat. 1/2 dikali diagonal 1 tambah dikali diagonal 2. 119 adalah luas dari belah ketupat. Dikali 14 salah satu diagonalnya dikali D2 karena belum diketahui satu diagonalnya. Kemudian untuk menghilangkan 1/2 masing-masing dengan dikali 2. Ruas ini dikali 2. Ruas ini dikali 2 ya, yang 119. Jadi di sini 119 kali 2 sama dengan 14 kali D2. Nah, untuk selanjutnya hasil dari 119 adalah 238. Kemudian langsung dibagi dengan 14 karena di sini nanti ruasnya masing-masing dibagi dengan 14 bagi ini jadi 1. Jadi ini juga hasilnya dari 119 kali 2 dibagi 14. Hasilnya adalah 17 cm. Nah, seperti itu ya penjelasannya, bisa dipahami insyaallah. Ya, kemudian berikutnya adalah sifat-sifat jajar genjang. Semua sisi yang berhadapan sama panjang. Misalnya A1 dengan A2-nya ini itu pasti sama panjang. Kemudian S-nya satunya dengan S1-nya lagi adalah sama panjang. Semua sudut yang berhadapan sama besar. Jadi semua sudutnya berhadapan sama. Punya dua diagonal yang berpotongan di satu titik dan membagi dua sama panjang. Contohnya ini ya. Kemudian mempunyai dua simetri putar. Kemudian tidak mempunyai simetri lipat. Rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Kemudian kelilingnya 2 kali alas ditambah 2 kali sisi ya. Itu untuk jajar genjang, sifat dan rumusnya. Kita simak untuk contohnya. Diketahui jajar genjang ABCD dengan AB sama dengan 12 cm dan AB berbanding BC sama dengan 4/3. Dengan jika tinggi 16 cm, hitunglah keliling dan luasnya. Untuk mencari keliling ABCD, terlebih dahulu harus mencari panjang BC dengan menggunakan konsep perbandingan, yakni AB banding BC sama dengan 4/3. AB kita ketahui adalah 12 cm, BC kita ketahui dengan 4/3. Tahu perbandingannya. Kemudian BC sama dengan 3/4 dikali 12 cm. BC 3/4 dikali 12 cm kita dapat adalah 9 cm. 12 kali 3 baru dibagi dengan 4. Ini dengan menggunakan panjang BC kita bisa mencari keliling jajar genjang, yaitu keliling 2 AB dikali AB tambah BC sama dengan 2 dikali 12 cm ditambah 9 cm. 2 dikali 21 cm, kelilingnya adalah 42 cm. Sedangkan luas jajar genjang kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu luas alas kali tinggi, yakni 12 cm dikali 6 cm. Tingginya adalah 6, kemudian untuk alasnya adalah 12 cm atau AB-nya. Jadi luasnya adalah 72 cm pangkat 2. Bisa dipahami ya untuk jajar genjang. Berikut untuk segi 4 trapesium. Sifat-sifatnya yang pertama mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sama panjang. Sisi-sisi yang tidak sejajar merupakan kaki trapesium. Pada trapesium sama kaki-kakinya sama panjang dan sudut alasnya sama besar. Pada trapesium siku-siku, salah satu kakinya tegak lurus dengan sisi alas. Contoh trapesiumnya adalah ada trapesium sembarang, ada trapesium siku-siku, kemudian trapesium sama kaki. Untuk luas, rumus luasnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk kelilingnya adalah sisi 1, sisi ini A1 ditambah K1 ditambah A2 ditambah K2, sisi-sisinya. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Pada gambar di atas di samping ya,
Diketahui trapesium PQRS samakah Q dengan PS sama dengan QR, PS sama dengan QR, kemudian PQ sama dengan 48 cm panjangnya. Kemudian SR 26 cm, tingginya adalah 11 cm. Dan SPM dan RQN sudutnya sama dengan sudut besarnya adalah 45 derajat. Tentukan besar sudut MSP ini yang sudut S yang mau dicari, dan RNQ. Kemudian yang kedua adalah luas PQRS. Kita lihat besar MSP dan RNQ adalah MSP sama dengan 180 derajat dikurang PMS dan dikurang sudut MPS. 180 derajat dikurang PMS. Karena ini adalah sudut siku-siku, maka nilainya pasti 90 derajat, seperti pelajaran sebelumnya. Kemudian untuk MPS, besar sudutnya adalah 45 derajat. Sehingga 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 45 derajat sama dengan MSP 45 derajat. Sedangkan untuk RNQ karena dia adalah sudut siku-siku, yang mana MPMS itu juga sudut siku-siku, maka besarnya 90 derajat. Jadi besar MSP dan RNQ adalah 45 derajat dan 90 derajat. Kemudian berikutnya luas trapesium PQRS. Rumusnya adalah 1/2 dikali PQ ditambah SR dikali tinggi. 1/2 kali 48 karena PQ 48 ditambah 26 itu SR dikali 11 adalah tingginya. Atau kita ketahui bahwa untuk trapesium 1/2 untuk luas trapesium, maka luas PQRS 1/2 kali 48 cm tambah 20 cm kali 11 cm. Maka luasnya adalah 407 cm pangkat 2. Kemudian selanjutnya adalah layang-layang, sifat layang-layang. Nah, ini hampir lagi kita akan bermain layang-layang ya di musim kemarau. Sifatnya mempunyai dua pasang sisi sama panjang, mempunyai sepasang sudut berhadapan sama panjang, mempunyai satu sumbu simetri yang merupakan diagonal layang-layang, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Rumusnya adalah luas 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk kelilingnya sisi 1, sisi 2 sampai sisi 4 ditambah ya. Sisi-sisinya ditambah. Sehingga kita bisa mengetahui kelilingnya. Selanjutnya kita bisa lihat contoh. Hitunglah luas layang-layang yang panjang diagonalnya 9 cm dan 16 cm. Kita ketahui rumusnya adalah 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sehingga 1/2 kali 9 cm dikali 16 cm. Hasilnya adalah 72 cm. Itulah penjelasan tentang segi 4, jenis-jenis segi 4 dan sifat-sifatnya serta rumusnya kita sudah kasih contoh. Nah, untuk lebih memahami penjelasan lebih lanjutnya adalah silahkan dibuka halaman 166, soal pemahaman nomor 6, dan kemudian soal penerapan 3, 5, dan 6. Untuk proyek berikutnya kita bisa membuat layang-layang per kelompok. Kemudian kita akan bermain layang-layang di musim kemarau insya Allah. Baik, seperti itulah penjelasan tentang materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.